Selamat siang, hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai ekspor sistem identifikasi penyakit gigi. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Next. Yang pertama itu saya sendiri, Turian Kendra dengan akhiran NIM 52. Lalu Iwayan Bagus Satria Putra Pratama dengan akhiran NIM 52. Lalu Maheswara Jafero Kanoko dengan akhiran NIM 62. Lalu Agus Widya Adiputra dengan akhiran NIM 63 dan IGD Wahyu Wittana Putra dengan akhiran NIM 66. Next. Baik, saya akan mulai dari latar belakang masalah. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit gigi dan mulut di Indonesia itu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 25,9% di tahun 2013 menjadi 57,6% di tahun 2018. Yang artinya lebih dari setengah populasi mengalami masalah kesehatan gigi dan kesehatan oral atau mulut. Yang paling mencolok itu adalah karies gigi yang tercatat sebagai masalah tertinggi dengan prevalensi mencapai 88,8%. Ini juga menunjukkan bahwa hampir semua orang yang memiliki masalah gigi itu kemungkinan besar mengalami karies gigi. Selain itu, penyakit lain itu seperti gingivitis atau radang gusi juga cukup tinggi, yakni mencapai 74,1%. Namun yang lebih memprihatinkan itu adalah tingkat penanganan medisnya yang sangat rendah, yaitu hanya 11,2%. Yang artinya sebagian besar kasus ini tidak mendapatkan perawatan yang semestinya dari tenaga medis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini merupakan tantangan mengapa kita mengambil tema dari proyek ini yaitu terkait penyakit gigi karena banyak masyarakat tidak menyadari gejala terkait penyakit gigi dan fasilitas dari kesehatan gigi itu terbatas di daerah terpencil terutama. Jadi solusi yang kami berikan, kami memberikan pengembangan sistem pakar yang berbasis web. Di sini sistem ini meniru pemikiran seorang pakar dalam mendiagnosis penyakit dan menggunakan pendekatan forward chaining untuk menelusuri gejala untuk penyakitnya. Lalu terkait tujuan proyek, jadi tujuan proyek ini yang pertama itu kita membantu mendeteksi dini gejala penyakit gigi, memberikan diagnosis awal otomatis, memberikan informasi yang edukatif, saran tindak lanjutan, akses informasi kesehatan gigi, dan mengadopsi pengetahuan dari pakar. Nah, jadi terkait batasan proyek di sini kita memiliki batasan terkait hal yang bisa kita diagnosa pada aplikasi expert sistemnya. Jadi di sini kita hanya memberikan output yaitu ada 5 terkait gejala gigi berlubang atau karies, lalu gejala abses gigi, lalu erosi gigi, gigi sensitif, dan maloklusi atau ketidaksejajaran rahang atau gigi. Baik, jadi untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan jelaskan tentang pembagian tugas per tim yang disesuaikan dengan kompetensi kita masing-masing. Yang pertama itu dari Rian Karindra mengerjakan jaringan semantik dan membuat list pertanyaan. Terus yang kedua yaitu ada Bagus Satria atau Kayan, yaitu membuat jaringan semantik dan mencari narasumber. Lalu yang tiga yaitu ada Maheswara, yaitu membuat form survei dan mengolah data survei. Terus ada Agus Widya Putra, yaitu membuat jaringan semantik dan menulis laporan. Yang terakhir itu ada dari saya sendiri, yaitu menulis laporan dan merancang rule base-nya. Next slide. Lalu yang jadi dasar basis pengetahuan kami peroleh yaitu dengan melakukan wawancara dari mahasiswa kedokteran gigi. Setelah itu kami menyusun jaringan semantik dan relasi antara penyakit dan gejalanya. Selain itu juga kami
mendapatkan tambahan dari data survei dan literatur ilmiah. Terus juga kami melakukan organisir dan dalam pembuatan spreadsheet-nya dan tool visual seperti Canva dan Google Sheet. Next slide. Kami menggunakan metode forward chaining yang merupakan metode penelaran data driven. Yang satu dimulai dari gejala, yaitu fakta mencocokkan dengan aturan yang dapat diagnosis, dan yang kedua cocok untuk kasus medis karena gejala lebih terbatas daripada kemungkinan penyakit. Kedua yaitu proses lebih terarah dan efisien. Contohnya saja, jika memiliki fakta A dan fakta B, maka hasilnya atau jawabannya adalah C. Sekian dari saya. Oke, jadi sekarang masuk ke komponen mesin inferensi, yang dimana di sini akan mencocokkan gejala pengguna dengan aturan dalam berbasis pengetahuan. Jadi misalnya tuh kayak ada beberapa pengetahuan, misalnya sakit A, B, dan C, nanti akan dicocokkan sesuai dengan pattern yang ditentukan. Kemudian ada agenda, itu menyusun aturan berdasarkan prioritas bobot tertinggi. Kemudian ada execution engine, itu menentukan diagnosis berdasarkan akumulasi bobot gejala. Jadi misalnya gejala A dan B dan C itu misalnya porsinya sekian, maka jawabannya itu gitu. Terus kemudian ada explantation facility, itu menjelaskan logika diagnosis dan menyarankan tindakan lanjut. Jadi ini tuh diagnosis itu ada apa aja, dan kemudian nanti itu kurang lebih nanti akan menjelaskan tindakan lanjutnya akan seperti apa. Oke, next. Jadi ini contoh proses pada diagnosa. Jadi seperti yang dibilang tadi, itu pengguna akan memilih gejalanya apa. Misalnya nyeri pada makanan manis, itu bobotnya 1. Kemudian ada lubang kecil pada gigi, itu bobotnya 2 gitu. Nah, jadi kan total bobotnya akan menjadi 2 gitu. Jadi sesuai dengan threshold itu berarti itu varises ringan. Lalu sistem akan menampilkan nama penyakit, penjelasan ringkas, saran tindakan, misalnya kayak contoh periksa ke dokter gigi jika bertambah parah, seperti itu. Nanti misalnya kalau ada yang bobotnya lebih tinggi lagi, ketika pengguna memilihnya itu nanti akan sistemnya menampilkan sesuai dengan bobot yang dipilih tersebut. Oke, next. Oke, jadi sekarang kita akan menampilkan demo aplikasinya. Untuk kita saat ini menggunakan Python untuk menjalankan program di bagian back-end-nya. Oke, jadi di sini saya sudah menggunakan Python dan HTML di sini untuk user interface-nya. Saya akan menjelaskan secara singkat di sini. Seperti yang dibilang tadi, sini saya menggunakan library Flash, yang dimana ini untuk back-end dari UI-nya tersebut, dan juga untuk merender dari back-end itu agar lebih cepat juga. Dan di sini juga untuk bagian yang pemilihan bobotnya tersebut seperti ini. Ini lebih kayak ke jika A sama dengan B maka gitu. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Dan di sini saya simpan datanya menggunakan array. Jadi biar lebih simple codingannya dan lebih mudah. Ini semua sudah diinputkan dan dijadi-satukan. Kemudian nanti akan diproses di forward chaining di sini. Kemudian nanti akan mendapatkan explanation-nya gitu. Nanti reason-nya seperti apa gitu. Nah, ketika sudah tidak digunakan nanti akan reset. Dan ini untuk bagian pengiriman datanya ke UI-nya. Oke, kita langsung ke UI. UI seperti ini untuk desain menggunakan Vanilla CSS, dan ini untuk bagian pengulangan untuk JS dan juga UI-nya seperti itu. Dan ini untuk bagian UI-nya. Jadi sini saya akan kosongkan dulu. Nah, jadi nanti akan user akan menginputkan gejala yang mereka alami seperti apa. Jadi mereka wajib memilih sesuai dengan gejala yang benar-benar mereka alami. Jadi untuk mendapatkan hasil yang akurat seperti itu. Misalnya kalau ada gigi, kemudian itu dia akan demam, kemudian itu jika sudah dipilih nanti akan tinggal diklik mulai diagnosis. Jadi di sini akan menampilkan hasilnya, itu deskripsi infeksi bakteri yang menyebabkan kantong nanah di sekitar akar gigi. Jadi berdasarkan gejala itu bengkak pada gusi, lalu demam. Ini kemudian nanti akan memunculkan rekomendasi perawatan, yaitu segera ke dokter gigi, ini darurat. Kemudian apa gejala yang bisa dilakukan untuk awal itu minum antibiotik, kemudian kompres air dingin ataupun es, kemudian kumur air garam hangat. Gitu.
Jadi ini fungsinya juga buat buat menetralisir dari infeksi tersebut. Nah, misal kita mau pakai yang lain nih gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya gejalanya sesuai, itu dia bakal memunculkan presentasinya juga seberapa akurat dari diagnosis permasalahan tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu untuk demonya. Mungkin bisa dilanjut sama yang lain. Next. Oke, tadi sudah didemokan sistemnya dan ada kelebihan dan keterbatasannya. Nah, sistem dapat mengenali 5 penyakit utama gigi secara otomatis. Nah, tersedianya informasi edukatif per penyakit gigi dan meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya kesehatan gigi. Dan ada kelebihan dan keterbatasannya, yaitu kelebihan itu bisa diakses mudah, cepat, dan edukatif. Dan keterbatasannya yaitu tidak bisa menganalisis citra atau suara. Nah, yang kedua yaitu tidak bisa mendiagnosis lengkap. Next. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem pakar ini efektif membantu deteksi dini penyakit gigi. Nah, dan yang kedua, forward chaining terbukti cocok untuk penalaran berbasis gejala. Nah, yang ketiga yaitu cocok digunakan oleh masyarakat awam, khususnya yang tinggal di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Dan keempat yaitu potensi dikembangkan lebih lanjut dengan ditambahkan fitur analisis gambar gigi dan perluasan basis penyakit dan gejala. Next. Oke, sekian dari materi yang kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.